Teman-teman Bazar, aduh aku lepas dulu ya. Pertama face shield, oke. Oh boleh ya? Udah boleh. Ya? Aku udah PCR kok kemarin. Iya, Luna baru cerita, Luna baru PCR ya. Lagi pula udah pakai lipstick kan, udah cakep, ini dibuka deh. Nah, ngobrolnya kan berjarak. Tuh, ya. Okay. Yes. Hi everyone. Hai, selamat pagi. Aduh. Cek kesannya kayak lagi acara berdua gitu ya. Iya kan, iya dong. Selamat datang kembali di live Instagram Harper's Bazaar. Saya Dave Hendrik. Selamat datang di Brunch with Dave. Setelah live Instagram ini, Brunch with Dave juga dapat teman-teman nikmati di YouTube-nya Bazar ya. By popular demand, hari ini saya kembali janjian brunch beneran dengan protokol kesehatan lengkap di Grand Hyatt di Fountain Lounge dengan Luna Maya. Hai. Queen of the Moon. Nah. Ya, amin. Padahal itu saya cuma nulis buat seseruan aja ya. Tapi kok jadi tagline gue gitu ya. Bo, begitu gue pasang flyer gue mau brunch with Dave sama Luna Maya, yang DM gue itu 50 semua, oh you're going to meet our Queen of the Moon gitu. Gue awalnya nggak ngeh, Nek. Begitu gue buka Instagram lu, oh itu bio-nya Luna. Astaga. Monggo loh tehnya. Monggo ya, boleh ya. Boleh. Nggak cuma ada teh loh Luna, kita juga ada savory, ada sweets ya. ya. Aku mau banget, pas banget aku belum sarapan. Karena Fountain Lounge, sekedar diinformasikan buat teman-teman ya. Awal November ini juga sudah real launch program afternoon tea. Jadi boleh pilih nih ya, menikmati kopi, teh di sini sama-sama dengan hidangan-hidangan kece ini. So, feel free. Ininya ini loh, tehnya nice. So good. Ya, nice. Aduh, aku pas banget, belum makan. Aku pengen nyomot-nyomot dikit, boleh ya? Mau apa? Aku mau scones. Yes, I remember terakhir ketemu kan kita juga brunch-nya. Bener, scones juga. Yes. Boleh. Terus by the way, how are you? How's life treating you? With this whole uncertainty, the pandemic yang gila ini. Tapi untungnya semua masih waras, semuanya masih happy, semuanya masih bisa beraktivitas dan sehat. Tapi buat yang mungkin tidak seberuntung yang sehat, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, mudah-mudahan cepat sembuh, tetap semangat. Semangat dari dalam within itu adalah the best cure. Yes. I know it's easy to say, it's easy to tapi sekedar mengingatkan. Semoga yang lagi nonton yang feeling lagi nggak sehat ataupun berdampak dengan situasi seperti ini, semangat. Kalian bisa get through this. Yes. Kita di satu storm yang sama pastinya ya. Betul. Akhirnya ya, kita tuh kalau dulu kan saya susah, mungkin Anda nggak susah. Kalau ini kan satu dunia nih mengalami kesusahan sama-sama ya. Ya, mungkin boatnya beda-beda, kemampuannya maksudnya beda-beda, tapi stormnya sama. Jadi kita semua ada di hal yang sama, jadi nggak beda. Aku tuh ngobrol sama kamu ya, kan sinar matahari dari sebelah sana. Gue akhirnya baru melihat mata lu tuh coklatnya hazelnut ya, Lun? Ya. Ya Allah, Bo. Ya, mungkin agak hijau dikit nih. What is the best feature yang lo rasa paling menonjol dari wajah lo, Lun? Jadi gini, ya yang tadi kamu bilang barusan gitu. Sebelumnya I used to hate my eyes gitu. Sebel dulu, karena mata tuh belok. Kita diem aja gitu belok, bilang, ih jangan galak-galak dong, jangan melotot. Hah, padahal lagi nggak galak, lagi nggak mikirin apa-apa, tapi memang bentukannya begitu. Orang tuh mikir kayak, ih jangan melotot dong gitu. Padahal sebenarnya aku nggak melotot gitu, jadi sebel gitu. Aduh ya ampun, kok mata gue begini ya, suka diprotes sama orang-orang. Tapi semakin kesini banyak yang bilang, lo tuh mata lo bagus ya gitu. Gue nggak ngerti maksudnya itu ngomong bagus tuh kayak gimana, kan gue sering dibilang mata gue belok, terus yang kayak jangan melotot dong gitu, kayak bingung gitu. Akhirnya gue mulai mengembrace hal yang paling gue nggak suka sebelumnya, jadi mata. Ya gitu sih. Dan mata adalah jendela jiwa. Yes ya. Beberapa waktu lalu di Bazar aku menikmati sekali perjalanan kilas balik beberapa foto-foto ikoniknya Bazar sama Luna Maya. It takes me to some of my fondest memory dengan Bazar dan juga kehidupan aku. Iya kan, Lun? Gila. Bazar itu kayak ini ya.
Luna Maya tuh nggak akan jadi kalau nggak ada bazar sih. Masa? Beneran. Oh, you're so sweet. Thank you loh. Everyone. No, beneran. Feel the love. I'm saying this bukan karena sekarang ada di bazar atau gimana, enggak. Tapi I believe very strong bahwa perjalanan karir aku itu bisa terangkat dengan exposure yang aku dapat dari bazar. Dengan posisi aku di mana itu. Jadi I'm very thankful dan bazar akan menjadi salah satu media yang buat aku selalu berjasa gitu. So thank you Bazar dan tetap bertahan sampai sekarang dengan situasi seperti sekarang dengan berevolusi akhirnya ada digital seperti ini. Ya, emang harus selalu adaptasi ya dengan situasi dan I'm very honored masih bisa di sini dengan pembaca dan penonton setia dari Bazar yang mungkin udah mengikuti perjalanan yang luar biasa panjang. So, good job. Good job. Good job. Tuh, ini ucapannya Luna harus kita taruh di our feel good folder, everyone. Yes. Berarti nggak salah dong Lun kalau kita bilang your gateway to stardom is modeling ya? Ya, awalnya. Modeling. Aku mau nyoba ini kayaknya Boleh dari dong. tadi memanggil aku, Boleh dong. eat me katanya gitu. Mau Oh, sok ada cantik itu ya pakai boleh. ginian nggak? Iya, Tuh. boleh. Soalnya kayaknya thank you. Ya, Yes. thank you. Iya kan? Ya. Nah, ya aku tuh pengen tahu menurut what advice can you give to aspiring models out there supaya bisa juga melakukan apa yang Luna lakukan. Model itu menjadi pintu pembuka. Kan kita sering baca di majalah modeling memberikan sejuta opportunity. Tapi opportunity kalau nggak ditangkap dan nggak dimanfaatin kan nggak jadi apa-apa. Bener nggak, Non? Benar. Semua hasil yang kita lihat sekarang ini bukan terjadi seketika. Semua ada kerja keras, semua ada usaha, semua ada kegagalan juga. So it's not always about success story yang dilihat di depan sekarang, tapi ada berbagai kegagalan yang pernah dialamin juga. So dan itu jangan dianggap sebagai aib, jangan dianggap sebagai hal yang memalukan. You should be proud gitu. Dimana kita pernah gagal berkali-kali, ternyata kesuksesan itu menghampiri kita mungkin agak jauh di belakang, tapi toh proses itu yang membesarkan kita. So buat aku kadang-kadang aku juga ditanya ya, kayak apa gitu. I really don't know the answer, to be honest gitu. Tapi one thing that I know, I think ketulusan dalam menjalani apa yang kita yakini, when you're in love with your passion gitu, you're in love dengan apa yang kita lakukan, I think akan ada ketulusan yang lebih di situ. Pada saat itu udah terjadi, automatically uang akan mengikuti. Itu dulu sih gitu. Jadi jangan pernah ngelakuin sesuatu karena uangnya. Kejar duitnya. Itu nggak tulus jadinya gitu. Karena emang udah mindsetnya udah gua mau duit gitu. Tapi kalau misalkan kita jatuh cinta dan merasa oh ini passion kita, ada hal-hal atau project-project yang mungkin memang nggak ada duitnya tapi it's good for you. Ngerti nggak? Yes. Bisa baik untuk kita sebagai I don't know. Yeah, gitu. as a human being, it nourish our soul. Exactly gitu. Yes. Tapi mungkin secara image, secara kita knowledge bisa bagus, tapi kita kayak udah nggak ada duitnya nggak mau gitu. Itu udah bisa kayak it blocks you gitu loh. So I think kita benar-benar harus bisa lebih terbuka dan bisa lebih ya itu genuine itu, tapi harus kerja keras, harus berani jatuh, harus berani gagal, dan harus berani belajar dari kegagalan itu. So never give up aja sih. I mean I know it sound so cliche, kerja keras, jangan pernah. Ini sudah diomongin mungkin dari Michelle Obama lah. Tapi I think that's the formula of being a successful person sih gitu. Yes. Aku pikir it's safe to say bahwa itu adalah investasi yang Luna lakukan dalam perkembangan karir Luna sehingga bisa jadi seperti sekarang ini ya. Iya. I mean, dan selalu harus beradaptasi kali ya. Iya, jangan beradaptasi kaku. terhadap perubahan zaman. Iya, jangan kaku banget gitu. I mean, I know gitu. Kadang-kadang kan it's not easy gitu. Mungkin ada yang udah pernah di atas banget, tiba-tiba we have to go through something yang akhirnya kita di bawah atau gimana.
ya itu proses lagi. We have to climb back step by step gitu. Dengan cara ya we have to beradaptasi, kita harus mengikuti trennya apa. Bukan berarti yang tua yang lebih senior lah gitu nggak bisa beradaptasi dengan yang lebih muda dan nggak bisa bersaing dengan yang lebih muda gitu. Enggak. Tuh ya, harus mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Karena kita sudah menyentuh mengenai investasi, Luna tadi membagi investasi yang ia lakukan dalam perkembangan karirnya. Investasi pada fashion, aku pengen tahu, menurut Luna, when you hear the words investasi pada fashion, lu mengartikannya seperti apa sih, Lun? Ini lucu ya. Kadang-kadang orang mikir kan, fashion kan pasti rugi ya. Orang tuh pasti mikir gitu. Ya, ya. Jadi mereka nggak mau spend money yang lebih, tapi mungkin itu nggak salah juga. Kita kan nggak bisa menghakimi itu salah, tapi yang saya lihat di sini kayak misalkan kalau kita investasi di fashion, kita investasi persona juga sih sebenarnya. Apa yang ingin kita tampilin ke orang, apa yang ingin kita achieve gitu. Tujuannya dulu apa gitu. Yeah. Kalau misalkan kita sebagai orang yang di depan layar bertemu dengan banyak orang, of course we have to invest in ourselves. We have to look good. Yeah. Kenapa kita harus look good? Karena kita ingin menyenangkan banyak orang. Kita ingin membuat orang tuh melihat kita tuh jadi kayak, oh my god, she's pretty, she's nice, dengan tampilan yang she's special. Iya gitu. Dan of course, pada saat kita sudah bisa membuat banyak orang seneng, it bounce back to us gitu loh. Aduh, I love that. Yes. Intinya seperti itu sih. Dan siapa sih yang nggak suka fashion? Fashion is so fun. Yes. I love fashion gitu. It's the cherry on top of life, ya nggak sih? I mean, ini preference juga ya. Aku nggak bisa bilang kayak orang yang suka jeans dengan t-shirt aja itu boring. No, it's not. Yeah. Jeans and t-shirt aja can be very fashionable also. Yes, can. Ya kan? Ya, With betul. a little bit touch of this and that, apa. Tapi jangan salah juga. Sekarang ini fashion tuh juga investasi karena you know what? Fashion itu kan it's like a circle ya. Itu kayak roda berputar gitu. Yeah. Kita mana mikir sih tahun 70-an gitu tiba-tiba fashion balik lagi ke tahun 2000 berapa kemarin tuh 2018 19 gitu atau 80s style gitu. Dan kembali lagi gitu. Dan jadi sebenarnya banyak kok pecinta orang-orang yang suka barang vintage dan it's something that really worth mahal. investing in gitu ya. Iya, betul. Especially kalau misalnya kita bilang tas, apalagi leather yang eksotis. Exotic gitu. leather, ya. Iya, jadi memang nggak ada salahnya juga. I mean, if you love fashion, pick the right items dan itu bisa menjadi investasi yang luar biasa. Selain investasi ke diri kita juga ya. Betul. Looking good is also an investment. Of course. Tapi kalau kita ngomongin mungkin investasi fashion, benar apa kata Luna ya, harus tahu memilih barang yang tepat, ya kan? Tadi Luna bilang barang yang punya craftsmanship tinggi, ya kan? Ya. Barang yang berkualitas tinggi, barang yang punya heritage dan history yang jelas. Itu penting. Ya nggak sih? Yes. Aku tuh ini juga, this is a very personal story. Teman saya nggak dibilang kolektor lah ya, karena cuman punya less than 10 gitu ya. Koleksinya tuh trunks LV karena Louis Vuitton kan terkenalnya trunks. Yes, oh my god. Me personally, aku tuh nggak nyangka loh kenaikan harga trunks itu sebegitunya, Lun. Semakin tua semakin mahal. My god. Karena kan orang kan pengen sesuatu yang punya historik yang lebih besar. It's like wine. Iya. Wine semakin tua, betul, semakin rasanya bagus gitu loh. Orang semakin cari. So I mean kayak terang seperti ini gitu, let's say LV. Mau kecil, mau besar, itu investment. Apalagi bisa kalau misalkan dari bertumpuk-tumpuk ditaruh di rumah gitu kayak, lala gitu. Our little own matryoshka of LV. Gitu. Jadi bisa spot Instagram gitu. Hashtag LV trunk gitu. Yes. Jadi sebenarnya it's something yang worth to untuk dipikirkan. Yes. Jadi jangan cuma berpikir mendingan beli ini. Jangan salah.
sekarang nih ada value-nya banget loh gitu. Ya. Orang kan suka mulai dengan keindahan, estetika, apalagi ini punya value of history-nya lumayan luar biasa gitu. Dan siapa sih yang nggak suka LV? Ya. Who doesn't? Iya betul, betul. It's been ages, Iya, and then betul. it's always been apa ya? Kayak Dan- gini deh, let's say aku gitu. Pertama kali kita pengen punya tas branded itu LV is one of the items yang harus punya. Oh, mine too. I just share them on my TikTok, my first LV bag. Iya kan, gitu. Yes, Jadi kayak, yes. aduh, lu tuh kalau pegang udah tas itu tuh udah yang kayak kelar deh gitu. Iya ya, Kelar. itu ya. Our You're there, first, man, gitu. our first taste of success itu having our first Louis Vuitton bag. Yes, that's true. Kenapa? Karena kualitasnya sebetulnya. Bener, Iya bener. kan? Yang Tahan lama. Betul, Dan betul. it's genuine leather, craftsmanship-nya juga jelas dengan orang-orang yang bekerja di situ emang specialized in that Yeah. craftsman Yeah. gitu loh. Jadi benar-benar ya, I still have my first LV dompet yang aku beli pertama kali. Ya, of course gitu kan, pengennya punya LV gitu, dan aku masih simpen sampai sekarang. Iya, good memorabilia. Iya, iya. Dan satu yang bisa kita pelajari sebetulnya ya, dari fashion, dari kecintaan kita pada quality dari LV adalah gimana untuk bisa bertahan, taking it back to our own life sebagai seorang pekerja seni, Iya. adalah juga untuk mempertahankan kualitas dalam bekerja. Iya nggak sih, Lun? Of course, of course. Of course, selalu kualitas menurut aku yang akan mensortir nantinya siapa yang bisa bertahan dan siapa yang tidak. Dan kualitas adalah salah satu unsur menurut aku yang selalu akan menjadi SOP atau pedoman utama seseorang atau barang apapun bisa bertahan. I mean, don't you agree with that? Gitu Yes, loh. yes. We see a lot of love in our layar ya, semua kirim love. Yes, Luna, you can quote Luna Maya on this. Quality adalah kunci kalau lo mau bertahan in any. Iya, Quality, I mean sebagai individu atau sebagai manusia pun we have to have that quality gitu. Dan quality itu yang membuat kita menjadi apa ya? Shine, glow di antara yang lain gitu. Okay. So I think if we have that quality itu kan bisa dari karakter, brain, knowledge, kita sekolah, kita punya pengalaman, terus banyak hal yang membuat kita sebagai manusia tuh berkualitas gitu. Sama seperti barang juga, pasti kan kita pengen keep apa yang kita suka dengan kualitas terbaik. I mean, kualitas nggak bohong lah gitu. Nggak pernah bohong. Yeah. Nggak pernah bohong. Yes ya. Kualitas tidak pernah bohong. Harga itu biasanya harga yang lo bayar itu harga untuk kualitasnya. Yes. Yeah. Begitupun terhadap exotic bags, terhadap investment Yeah. pieces, Yeah. pun kepada kita sebagai para pekerja seni, ya Yeah. kan? Harga yang dibayar para klien adalah sebetulnya untuk kualitas pekerjaan kita. Jam terbang. Jam terbang, ya toh? Betul Yes. sekali. Ya itu kan harus di value juga dong. Betul, betul. Jam terbang. Ya kayak LV udah ada dari tahun berapa sih? Ratusan tahun. Jam betul. terbangnya udah tinggi. Betul. Kualitasnya juga sudah terjamin gitu. So I think it's fair. Oke. Looking back, waktu pertama kali Luna memulai perjalanan Ya. sebagai seorang model, have you ever imagined yourself being where you are No. now? The answer is no. Of Masa? course no. Are you just being cliche? No? No. Masa sih, At that Lun? time no. But I know, gini loh. Aku nggak tahu akan nyampe mana. But deep down, I have that ambition. Ngerti nggak? I love a person with ambition. Harus punya goal, harus punya ambisi. Ambisi aku adalah I will get somewhere. Yang menurut aku posisi yang aku anggap itu sebagai goal hidup aku. Harus punya ambisi di dalam diri kita. Tapi ya ambisi itu ya cukup untuk mendrive kita to work harder, Ya. to apa ya,
Hai Mbak. Ada Maria. Masuk, Oh ya Mbak. lagi live lupa. Oh, iya. Ada Maria. Hai. Jadi ambisi itu yang akan membawa kita dari satu titik ke titik yang lain. Tapi ambisi itu jangan sampai mengconsume Ya. diri kita untuk menjadi orang yang tidak apa ya, tidak peka terhadap Ya. sekeliling gitu. Ambisi itu keep it for ourselves gitu. Jadi pada saat kita bersaing, kita tahu kita bersaing dengan secara sehat. Kita ya seperti orang berolahraga, sports gitu loh. I mean intinya tetap bersaing. Intinya setiap orang atlet tuh punya ambisi. Tapi ya pada saat mereka selesai kompetisi apa ya lanjut berteman ya berteman. Iya. Ya maksudnya beda Ya. orang kan beda pemikirannya. Tapi for me I think ya kalau misalkan let's say ada teman aku yang lebih berhasil atau apa, ya we should be happy for them. Tapi kita juga koreksi gitu kayak apa yang membuat dia lebih berhasil dari kita. Kita harus bisa mengevaluasi diri kita gitu kayak apa yang salah gitu. Bukan menjatuhkan dia, bukan menjelekkan dia, tapi justru melihat ke dalam diri kita, kenapa dia bisa maju, aku enggak. Kualitas apa yang dia punya yang aku nggak punya. That's a very interesting question. Kenapa dia bisa pergi sejauh itu sementara gue enggak? Iya. Apa yang dia punya yang kita nggak punya? Iya. Aduh bagus banget. Jadi bukan berarti langsung kayak menjegal dia supaya kita maju, enggak. Tapi justru kita lihat apa ya kualitas yang dia punya yang gua nggak punya. Yang mungkin itu menjadi kelemahan aku sehingga aku bisa mengasah yang aku nggak punya gitu loh. Ya. Intinya sih seperti itu. I mean tetap humble lah gitu bahwa mengakui kita nggak bisa itu nggak apa-apa kok gitu. Tapi nggak bisa itu atau bukan jangan nggak bisa deh, belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Kalau nggak bisa tuh kayak udah nggak, gue nggak bisa. Tapi kalau aku lebih suka term belum Belum bisa. bisa. One day aku akan bisa. Mungkin gitu kali ya. Ya, growth mindset Iya. ya. Ya Allah. Anak-anak zaman sekarang kan sebetulnya bisa mendapatkan inspirasi secara gampang melalui live Instagram, baca majalah, lihat YouTube ya kan. Yang aku pengen tahu back when you are starting your journey, apakah ada orang yang entah senior mungkin yang kasarnya mentoring kepada Luna, showing you the trick of the trade, what to do, what not to do, ada nggak Lun? Ada banyak sih, salah satunya ya mungkin zaman dulu di Look Model Mbak Keke, Mbak Lulu. Bagaimanapun juga those two ladies, Yes. beautiful ladies, adalah salah satu mentor terbaik aku juga at that time. Dan the one and only Michael Pondaan yang sudah dari dulu sampai sekarang di sini. Mbak Ria juga salah satunya, maksudnya Mbak Ria tuh kan zaman dulu dari beda majalah aku udah ketemu Mbak Ria kan. Terus sampai sekarang Mbak Ria tetap di sini. So mereka lah gitu. Dan juga Mas Jay Subiakto, salah satu yang zaman dulu tuh yang mentoring banget gitu, dalam artian orang-orang di balik fashion, di balik ya kita lihat perfessionan Indonesia ini, ya mereka itu sih. So I quite listen to them dan put them highly bahwa mereka tuh bisa apa ya, mereka sukses dengan passion mereka, dengan uniqueness-nya mereka juga. So yeah, I would thank them. Thank you. The mentors. The mentors, ya. ya. So, Tapi kalau bicara mengenai ambisi, karena tadi kan Luna bilang bahwa ambisi itu penting, ya kan? Ya. Ambisi itu penting sehingga kita punya drive, ada Ya. yang menuntun dan mendorong kita. Ya. Pernah nggak Lun, ada keinginan atau cita-cita dalam hidup Luna yang tidak tercapai? Terus ketika itu terjadi, do you feel bad? And what do you do? Kalau aku bilang aku nggak feel bad, kayaknya bohong ya. Inhuman ya? Exactly gitu, kayak bukan manusia gitu. Masa sih kita pengen sesuatu nggak dapat tuh pasti kan sedih, Kecewa, ya. gitu. Tapi mungkin aku tipe orang yang gampang switch gitu. Oke, gue nggak dapat di sini, gue dapat tempat lain deh. Ah. Gitu. Maksudnya oke, mungkin gue nggak bisa dapat di sini, tapi gue akan coba dapat tempat lain. Siapa tahu tempat lain ini menggiring aku untuk bisa dapat yang ini gitu loh. Jadi kita juga harus punya strategi dalam hidup gitu loh. Oh, I love that.
Kalau orang berpolitik itu hanya di gedung DPR, MPR dan istana, enggak, keseharian kita juga perlu berpolitik. politik ya. Politik means strategi, ya nggak sih? Strategi gitu. Ya, Dan jangan selalu berpikir strategi itu selalu konotasinya negatif, enggak juga kok gitu. Do it wisely as long as for your career, for your apa ya, bisa dibilang stepping stone kita gitu. Tapi and again, jangan sampai kalau aku prinsipnya aku nggak mau sampai dapur orang aku matiin. Ngerti nggak? Rezeki orang kita matiin itu sudah sebenarnya membuat rezeki kita juga mati gitu loh. Aku dari dulu ya mau contoh lagi nih, contoh. Misalkan sesebel apapun aku sama ABC misalkan gitu. Itu kan personal ya. Jadi misalkan ada yang nanya, "Luna, kita mau gabungin kamu sama ini gitu." Sama Dave deh gitu, Sama biar Dave gampang. gitu. Aku nggak suka kamu gitu. Contoh ya. Iya. Bohong ya ini. Aku nggak mau Dave. Aku maunya misalkan diganti siapa? Budi. Budi gitu. Artinya aku sudah Matiin. rezeki kamu gitu. Ya. Itu menurut aku paling anti gitu. Ya. Karena I should be a professional gitu. Kalau itu adalah hal yang pribadi yang ada di kita, ya udah itu kita kesampingin dulu. Ini adalah tugas kita sebagai seorang profesional. Ya udah, we do our job. Let's sit down. Udah kerja aja gitu. Karena menurut aku kayak ada hal yang menurut aku kebutuhan orang dan cerita orang di balik itu kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Siapa tahu dia butuh banget kerjaan itu hanya karena ego kita. Aku nggak mau sepanggung sama dia gitu. Aku mau gini. So unfair ya. So unfair. And then kamu bisa kehilangan pekerjaan kamu, penghasilan kamu, just hanya because gara-gara emosi dan ego sendiri gitu. Sedangkan mungkin di belakang kamu, ibu kamu lagi butuh banget gitu. Kan kita nggak pernah tahu gitu. So those things yang menurut aku ada hal yang do's and don't kalau misalkan kita punya strategi, kita punya ambisi, kita punya goal dalam hidup, semua harus ada takaran yang menurut aku di jalan yang baik aja gitu loh. Ngedenger obrolan siang hari ini di Brunch with Dave, apa insight-insightnya dari Luna, entah kenapa kok gue melihat lo tuh, mental lo tuh kayak mental atlet ya Lun ya, sportif banget gitu. Apa yang terjadi di arena gitu, kalau kita harus bertanding, kita harus main bareng, ya ayo gitu, mengesampingkan problem yang ada di belakang gitu. Ya what happened on the field ya, only happen on the field gitu. On that very particular day. Betul Dave, tapi menurut aku memang itu untuk mengkontrol emosi memang jam terbang juga penting ya. Yes. Kadang-kadang mungkin aku mengerti gitu bahwa ada orang yang tidak bisa mengkontrol perasaan mereka gitu. Yang takutnya mungkin kayak, aduh nanti kalau di kamera muka gue jutek, ada mungkin yang seperti itu. Ada mungkin yang bisa mengolah emosinya. Ini balik ke diri kita lagi, tapi kalau aku gitu jangan mau sampai, kalau aku merasa yakin aku bisa mengkontrol emosi aku, dan itu pengalaman juga kali ya. Kalau mungkin dulu aku umur 20-an gitu kayak, aku mendingan aku yang mundur gitu daripada darah muda. Dan itu nggak salah juga gitu, tapi ya kalau kita bisa kontrol situasi kita itu akan lebih baik sih. Yes, noted. Gitu. Really Ya noted. Pengalamannya mungkin cukup banyak ya, Bo. Pengalaman banyak jadi kayak kita bisa narik kesimpulan lebih banyak lagi gitu. Kita bisa menilai lebih banyak lagi. So buat teman-teman kalau punya banyak kejadian dalam hidup itu jangan berkecil hati. Itu adalah justru apa ya, dikasih sama Tuhan kelebihan yang luar biasa. Bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik toh. Yes. Gitu. Aduh, I so agree with you on that. Dulu tuh aku merasa ya, aku sama kayak yang lain gitu ya, takut mau jadi tua. Aku juga takut jadi tua. Iya kan? Tapi now I realize, jadi tua itu is a blessing dalam arti menuju tua itu pengalaman hidup kita tuh kaya banget. Dan satu-satu dari pengalaman hidup kita tuh memberikan sumbangsi dalam pembentukan karakter kita. Iya nggak sih Lun? Sehingga saat ini kita bisa menjadi pribadi yang kayak gini, itu berkat sumbangsi pengalaman hidup kita menuju proses jadi tua sekarang. Iya nggak sih, Tapi Jack? harus ini juga Jack, acceptance.
Yes. Nerimo. Kalau orang Jawa bilang nerimo. Kadang-kadang itu yang susah. Ya, itu yang paling susah ya sebetulnya ya. Teman-temannya, kan kita pengen kualitas kita dalam hidup selalu terjaga, ya. Kita harus menerima semua pengalaman hidup, ya dong. Ya. Yes, yes. Yeah, it's part of your journey. Okay. Part of your soul journey. Jadi dewasa itu nggak cuma fisik ya, tapi kita punya pemikiran dan juga bagaimana bisa menerima bahwa kekurangan kita, kejadian dalam hidup kita adalah salah sesuatu yang kita percaya one day adalah a blessing. Jadi kalau aku pikir ya, sekarang ini aku tuh less judgmental, which is buat aku lebih peaceful. Capek loh, pegel hati ya. Kalau judgmental judgment kita tuh selalu harus sesuai dengan standar kita. Karena kan biasanya kalau kita di satu komunitas, berkumpul, kita biasanya punya satu pandangan yang sama. Jadi kadang-kadang kalau udah berkumpul pandangan yang sama, menerima yang tidak sama itu jadi judgmental kan. Ya. Itu capek. Dan setelah banyak melalui hal apapun yang terjadi dalam hidup aku mikir semua orang tuh punya ceritanya masing-masing ya. Jadi selalu aku berusaha untuk kayak ada orang yang bilang A, B, C, D. Aku selalu berpikir back end story-nya itu apa. Yes. Kira-kira dia begitu tuh karena apa? Pasti ada penyebabnya. Dan aku akan jadi orang yang lebih judgmental gitu. Kayak, ya I mean, kadang-kadang dengar gosip apa gitu juga ya dengar gitu, tapi kayak tidak akan mengusik dan merubah pandangan kita terhadap seseorang itu gitu. Jadi mengambil kesimpulan nggak cuma dari fasad depannya aja, kita harus tahu alasan apa yang terjadi di baliknya gitu ya. Ini bicara mengenai pandemi ini. Ya. What change in your life you think that caused by this pandemic? Apa yang berubah, Lun? Sebenarnya kalau gaya hidup nggak terlalu berubah ya, Bo. I've been a clean freak before this pandemic. Jadi mungkin orang udah kayak begini-begini, kita udah dari sebelum pandemik udah lumayan agak OCD, jadi kayak nggak mau nyentuh-nyentuh gitu, nggak mau buka. Dari dulu udah pakai kaki, ada pakai ini gitu. Sekarang orang baru begitu kan gitu. Lu jadi kayaknya sudah meramalkan jauh sebelum itu terjadi sama kita ya. Aku nggak meramalkan, tapi it's already been there, udah habit yang udah ada gitu. Jadi kalau misalkan dari pola seperti itu nggak terlalu ada perubahan besar. Ngumpul-ngumpul juga sebenarnya nggak terlalu suka sering-sering ngumpul-ngumpul juga gitu. I like to keep my circle yang close and intimate, yang lebih oke, ini circle aku gitu. Kalau pola pikir apa ya, mungkin lebih ini kali ya, ada baiknya kita selalu punya pegangan sebelum apa-apa terjadi. Itu lebih mungkin dari finansial ya. Kita jadi punya pemikiran yang lebih panjang. Aku jadi lebih rajin investasi, lebih rajin untuk memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Untuk misalkan kita shopping, mana yang bisa jadi kayak tadi investasi itu. Yes. Itu jadi lebih tajam gitu. Kalau dari mungkin zaman muda dulu beli fashion item yang suka aja. Kalau sekarang kayaknya kita lebih mikir fashion item yang kita beli kalau bisa jadi investment pieces. Yes. Harus itu. Terus juga kalau dari pola pikir mungkin lebih sabar aja. Dan aku berpikir gini, banyak orang teman-teman aku yang sekitaran aku parno. Aku memilih untuk tidak gitu karena I don't wanna get sick. Itu number one. Saya tidak mau sakit bukan hanya karena corona, tapi I don't wanna get cancer. I don't wanna get flu. I don't wanna get typhus. Any kind of sickness and diseases, I don't wanna get it gitu. So I have to take care of myself. I have to be
menjaga diri itu nggak cuma makanan, minum suplemen, menghindari orang, tapi juga dari sini dan sini. I mean, lebih mindful kali ya, lebih banyak membuang energi-energi yang tidak baik gitu. Jadi aku pikir ya di luar sana keadaan seperti ini pasti dengar berita tiap hari tuh pusing. Kalau aku lebih milih oke, what makes me happy? Doesn't mean aku tidak bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab kok. Aku misalkan aku bersepeda ketemu orang gitu, aku bertanggung jawab. If I don't know the crowd, I will cover myself. Kalau kebetulan aku kan kalau lari, kalau sepeda aku nggak terlalu kuat pakai masker. Tapi kalau kumpul-kumpul, oke, jaga jarak apa segala macam. Yeah. So responsible, bertanggung jawab gitu. Rutin cek. Ya kebetulan memang kita dikasih kemampuan yang lebih untuk bisa rutin cek. Tapi kan karena juga kapasitas kita juga lumayan banyak mobile, so kita nggak boleh egois ya gitu. So mungkin lebih tenang lah secara manusia gitu. It's good to know. Kesehatan itu kata Luna nggak cuma melulu mengenai kesehatan fisik, tapi juga ini sama ini. Ya, harus banyak loh temen aku. Stres parno-parno, baru keluar dikit langsung kayak gampang sakit gitu. Itu investasi kita pada masa depan tuh ya, kesehatan ini sama kesehatan ini. Itu harus bersinergi lah. Yes ya. Nah, aku mau ingetin sama teman-teman karena tema kita pada hari ini adalah investasi pada fashion. Setelah kita menikmati kudapan dari Fountain Lounge, aku akan mengajak teman-teman untuk menikmati in-store animation The Enchanted Forest ya, untuk melihat koleksi baru exotic bag dan juga heart-sided Louis Vuitton. Ini berlangsung mulai dengan hari ini di Louis Vuitton Plaza Indonesia ya everyone ya. I'll be there. Yes, so you need to check it out karena itu exotic bags itu adalah investment pieces. Aduh, rasa sayang ya. Ini kayaknya kue-kuenya nggak habis. Boleh kita bawa pulang? Di Fountain Lounge sudah disiapkan. Tuh, red box untuk dibawa pulang. Coba lihat dalamnya. Wadawi, madam. Oke, punya saya jangan sampai tunggingin, lupa. Takut jatuh ya. Iya. Ini di Tapi sini. intinya semua yang kita lihat di sini, kalau nggak mau makan di sini bisa dinikmati dengan dibawa red box pulang itu. dengan Iya, red box ini ya di Fountain Lounge afternoon tea ini bisa dinikmati mulai November. Oke guys. Sekarang semuanya bisa take away, belanja Bisa. juga bisa online. Lebih gampang. Aduh, bisa dibawa. Telepon Elvi, aku mau dibawa ke rumah dong, lihat-lihat juga bisa. Ini pasti pengalaman pribadi. Apa yang baru kirim WhatsApp, kayaknya pengen pegang, bisa kirim? Bisa. Dan itu treatment untuk semua kok, nggak cuma, itu kan mentang-mentang Mbak Luna aja bintang yang pesan. Enggak, siapapun treatmentnya sama ya. Oke, Luna, thank you so much for doing thank this. you for having me again. Iya, selalu seneng ngobrol sama Luna karena Luna selalu membagi insight yang berbeda dan menarik. Amin, thank Buat you. teman-teman yang ketinggalan Brunch with Dave live Instagram, setelah ini Anda bisa saksikan di YouTube. Jadi subscribe dan tonton kembali obrolan Luna Maya dengan Brunch with Dave Bazar Indonesia. Thank you. Yes. Terima kasih teman-teman yang udah nonton ini live IG dan Thank mungkin you yang di ya. YouTube yang akan nonton. Aduh, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Yes, stay safe, stay healthy everyone. Oke, kita bungkus-bungkus sama kita mau ke butik jadi pakai lagi Let's go. ya. Bye. Bye. Assalamualaikum.